Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Hakunet TV, tempat berbagi ilmu dan pengalaman. Sahabat tani sekalian, sahabat Hakunet TV dimana saja kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di lahan perkebunan bawang merah yang ada di Kampung Babakan Pari, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Nah, sahabat sekalian, pada kesempatan pagi ini kita akan melakukan seremoni penanaman bawang merah. Nah, sahabat sekalian, untuk kali ini kita akan bahas tuntas persiapan apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan penanaman bawang merah dan perlakuan pada bibit bawang merah, sahabat sekalian. Baik, kita akan lanjut ke videonya. Baik sahabat Hakunet TV, sahabat tani dimana saja kalian berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang benih bawang merah. Nah, di sini ada beberapa poin, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk petani pemula yang ingin menanam bawang merah. Sahabat sekalian, untuk video pengolahan tanah telah kami bahas sebelumnya di video kami ya di Hakunet TV. Untuk penyebaran kapur dolamit juga sudah kami bahas. Sekarang kita akan membahas penyiapan benih sebelum tanam. Nah, baiklah sahabat tani sekalian, alhamdulillah pada hari ini benih bawang merah yang kami datangkan dari Brebes jenis Bima Brebes sudah sampai di halaman rumah sahabat. Dan keesokan harinya kita harus mempersiapkan ya, terutama lahan yang akan kita tanami bawang merah. Yang pertama, kebetulan di kampung kami untuk saat ini sudah lama tidak turun hujan ya, diperkirakan lebih dari 2 minggu ya. Maka dari itu bedengan yang telah kami buat itu sangat kering sekali sahabat. Maka dari itu kami melakukan penyiraman menggunakan mesin jet pump sahabat. Untuk cara penyiraman ini ya, lakukan sampai sebasah mungkin ya gitu. Nah, setelah lahan kita persiapkan, setelah itu kita mempersiapkan benih. Nah, di sini ada beberapa hal untuk penyiapan benih. Yang pertama yaitu benih bawang merah yang sudah melewati masa dormansi sahabat. Masa dormansi ini adalah masa penyimpanan selama 3 bulan sahabat, begitu. Dan yang kedua, umbi bibit bawang merah diiris 1/4 bagian dari ujung sahabat. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa dipotong 1/4 bagian bibit bawang ini? Yaitu gunanya mempercepat ya, agar mempercepat pertumbuhan tunas begitu. Dan yang kedua, merangsang tumbuhnya umbi samping. Dan yang ketiga selanjutnya yaitu membersihkan benih dari kulit yang kering atau kotoran maupun penyakit sahabat. Nah, di sini bibit yang kami pesan dari Brebes sudah bersih ya, dan juga terbebas dari penyakit atau hama. Kenapa? Nah, bibit bawang yang kami datangkan langsung dari Brebes ini adalah bibit yang sudah diseleksi ya, terutama sisa-sisa kotoran tanah dan juga akar yang sudah dibersihkan begitu sahabat. Namun untuk kulit biasanya belum dibersihkan, jadi kita yang harus membersihkan kulitnya begitu. Nah, selanjutnya sahabat, untuk yang keempat yaitu bibit bawang merah yang ukuran kecil sebaiknya dipisahkan dari bibit ukuran yang sedang sahabat atau besar begitu. Untuk selanjutnya penyiapan benih yang kelima yaitu mencegah penyakit dengan fungisida sahabat.
Nah, jadi ini termasuk perlakuan benih berarti sahabat ya. Nah, di sini untuk perlakuan benih ini perlu adanya pencegahan penyakit layu fusarium. Sebaiknya sebelum ditanam, benih bawang merah ini harus diberi perlakuan dengan fungisida mankoseb ya. Jadi mankoseb ini adalah bahan aktif sahabat ya. Untuk merek silahkan merek apa saja. Yang kami gunakan itu merek Ditan dengan bahan aktif mankoseb sahabat. Selanjutnya untuk cara pengaplikasian dari fungisida ini kita lakukan dengan cara mencampur dan diaduk rata ya, dan tanpa air sahabat, begitu. Nah, untuk kebutuhan benih ini tergantung dari lahan sahabat, dan juga tergantung dari jarak tanam dan juga efisiensi dan ukuran benih. Baik sahabat tani sekalian, sekarang kita akan bahas ciri-ciri bibit yang siap tanam. Di sini saya akan peragakan ya, dan akan kita lihat cirinya seperti apa. Nah, di sini kita potong di tengah-tengah ya, dan di situ kita akan lihat bakal tunas seperti ini ya. Ciri-cirinya yaitu yang berwarna kuning atau kehijauan. Nah, inilah ciri-ciri bawang yang siap tanam sahabat. Nah, selanjutnya untuk memecah dormansi ya. Di sini saya akan perjelas untuk memecah dormansi, yaitu yang dipotong seperempat dari ujung bawang. Ini berfungsi sebagai mempercepat pertumbuhan tunas dan juga merangsang tumbuhnya umbi samping, begitu sahabat. Dan untuk selanjutnya untuk perlakuan benih ya. Di sini saya akan bahas kembali untuk perlakuan benih. Yang pertama berfungsi sebagai pencegahan penyakit layu fusarium sahabat. Jadi bibit bawang yang sebelum ditanam, benih bawang merah ini diberi perlakuan dengan pencampuran fungisida dengan bahan aktif mankoseb. Untuk cara pengaplikasian dari fungisida ini dilakukan dengan cara dicampur dan diaduk rata tanpa air sahabat. Untuk merek ya, silahkan merek apa saja. Untuk kami yang biasa kami gunakan yaitu menggunakan bahan aktif mankoseb dengan merek Ditan, begitu. Selanjutnya sahabat tani sekalian, kita akan bahas cara penanaman. Untuk cara penanaman ini ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu penanaman dilakukan pada pagi dan sore hari ya, yaitu untuk mengurangi penguapan. Dan yang kedua yaitu membenamkan 2/3 bagian ya, dari benih ke dalam lubang tanam, begitu sahabat. Jadi tidak dikubur semua, begitu. Dan untuk yang terakhir yaitu setelah selesai penanaman sahabat, sebaiknya dilakukan penyiraman. Jadi ini yang saya lakukan ya, untuk penanaman hari ini. Setelah dilakukan penanaman, kami melakukan penyiraman sahabat. Selanjutnya kita akan bahas pemeliharaan tanaman. Nah, untuk pemeliharaan tanaman ini ada 3 poin. Yang pertama penyiraman, yang kedua itu pemupukan, dan yang ketiga yaitu pengendalian organisme pengganggu tanaman sahabat. Nah, yang ketiga poin ini mungkin kita akan bahas ke topik berikutnya, karena untuk kali ini kita
hanya membahas persiapan dan juga perlakuan pada benih bawang merah begitu sahabat. Untuk ketiga poin ini nanti kita akan bahas setelah bawang kami berumur 10 sampai 35 hari atau yang disebut dengan masa vegetatif dan di masa generatif begitu sahabat. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan komen di bawah, berikan masukan kepada kami agar dapat dijadikan ilmu dan referensi. Hanya itu sahabat sekalian. Jangan lupa sholat 5 waktu tepat waktu. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.